Perkenalkan, saya Devina Davia. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, yang dimana di dalamnya terdapat materi tentang standar kompetensi lulusan atau SKL, standar isi, dan juga zonasi dan domisili. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu standar kompetensi lulusan kurikulum 2013. Standar kompetensi lulusan dalam kurikulum 2013 adalah kriteria minimal yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan, mencakup 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum, proses pembelajaran, dan asesmen pendidikan. Secara umum, SKL menekankan pada pembentukan karakter yang berakhlak, memiliki pemahaman konsep yang kuat, serta mampu menerapkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. SKL disesuaikan dengan jenjang pendidikan dari SD hingga SMA ataupun SMK dengan tujuan akhir membentuk lulusan yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan kurikulum Merdeka. Standar kompetensi lulusan kurikulum Merdeka menetapkan capaian minimal peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL berfokus pada penguatan karakter, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan abad ke-21 yang relevan dengan kehidupan nyata. Lulusan diharapkan memiliki akhlak mulia, jiwa kebinekaan, kemandirian, kreativitas, serta keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Selain itu, mereka harus mampu menguasai ilmu pengetahuan, beradaptasi dengan perubahan, serta memanfaatkan teknologi secara bijak. SKL ini sejalan dengan visi profil pelajar Pancasila yang menekankan pembelajaran berbasis kebutuhan dan potensi peserta didik. Selanjutnya yaitu perbandingan standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 lebih fokus pada keseragaman capaian kompetensi dengan sistem pembelajaran berbasis mata pelajaran dan evaluasi terstruktur. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel, mengutamakan pengembangan potensi siswa secara individual, serta menekankan pada penguatan karakter dan keterampilan hidup melalui profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu standar isi. Yang pertama, standar isi kurikulum 2013. Standar isi kurikulum 2013 menetapkan ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Standar ini mencakup kompetensi inti dan kompetensi dasar yang mengintegrasikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 menekankan pendekatan ilmiah dengan fokus pada observasi, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Muatan kurikulum mencakup mata pelajaran wajib dan pilihan dengan beban belajar yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Standar isi ini bertujuan untuk memastikan peserta didik memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman serta siap menghadapi tantangan global. Yang kedua yaitu standar isi kurikulum Merdeka. Standar isi kurikulum Merdeka menetapkan kompetensi dan ruang lingkup materi yang harus dipelajari peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Kurikulum ini lebih fleksibel dan berpusat pada kebutuhan serta perkembangan peserta didik. Standar isi dalam kurikulum Merdeka berfokus pada kompetensi esensial dengan materi yang lebih mendalam dan kontekstual. Diferensiasi pembelajaran menyesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhan siswa. Penguatan profil pelajar Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam setiap mata pelajaran. Pembelajaran berbasis proyek, pendekatan tematik, dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam penerapan standar isi ini, sehingga siswa lebih aktif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Yaitu perbandingan antara standar isi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 menggunakan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terstruktur secara nasional dengan pendekatan ilmiah, serta memiliki mata pelajaran yang seragam. Pembelajaran berfokus pada penguasaan materi akademik dengan asesmen berbasis kompetensi melalui penilaian formatif dan sumatif. Sementara itu, kurikulum Merdeka lebih fleksibel dengan capaian pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan sekolah. Pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan kontekstual lebih diutamakan serta memungkinkan siswa memilih mata pelajaran sesuai minatnya. Asesmen lebih menekankan perkembangan individu dan refleksi diri serta mendukung penguatan profil Pancasila. Selanjutnya ke pembahasan yang ketiga yaitu zonasi dan domisili. Yang pertama yaitu dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, konsep zonasi dan domisili berkaitan dengan kebijakan pemerataan akses pendidikan, terutama dalam sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Zonasi adalah sistem pembagian wilayah berdasarkan letak geografis untuk memastikan siswa bersekolah di lingkungan terdekat, sementara domisili merujuk pada tempat tinggal resmi siswa yang digunakan sebagai dasar dalam sistem zonasi.
Penerapan zonasi bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antara sekolah, favorit, dan non-favorit, pendekatan sekolah dengan tempat tinggal siswa, serta menciptakan pemerataan kualitas pendidikan. Dengan sistem ini, sekolah di berbagai zona diharapkan memiliki standar pendidikan yang setara sesuai dengan kurikulum 2013. Selain itu, zonasi juga mendorong peningkatan kualitas guru dan fasilitas sekolah agar lebih merata. Selanjutnya yaitu zonasi dan domisili kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, konsep zonasi dan domisili masih digunakan dalam sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Untuk memastikan pemerataan akses pendidikan, zonasi adalah sistem pembagian wilayah berdasarkan letak geografis yang bertujuan untuk mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal siswa, menghindari penumpukan di sekolah favorit, serta mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Sementara itu, domisili merujuk pada tempat tinggal resmi siswa yang menjadi dasar dalam sistem zonasi. Domisili dibuktikan dengan kartu keluarga ataupun KK atau surat keterangan domisili dan tetap menjadi faktor utama dalam penerimaan siswa di sekolah negeri. Meskipun kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, sistem zonasi tetap diterapkan untuk menciptakan kesetaraan pendidikan di berbagai wilayah. Namun, sekolah memiliki kebebasan lebih dalam menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa di masing-masing zona. Yang terakhir, kesimpulan dari materi yang saya bahas tadi. Kesimpulannya, kurikulum 2013 lebih terstruktur dan seragam, sementara kurikulum merdeka lebih fleksibel dan berpusat pada kebutuhan siswa. Standar kompetensi lulusan dalam kurikulum 2013 menekankan aspek akademik, sedangkan kurikulum merdeka lebih fokus pada profil pelajar Pancasila. Standar isi dalam kurikulum 2013 menggunakan kompetensi inti dan kompetensi dasar, sedangkan kurikulum merdeka menggunakan capaian pembelajaran yang lebih fleksibel. Zonasi dan domisili tetap digunakan dalam sistem PPDB untuk pemerataan pendidikan, tetapi kurikulum merdeka memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam penerimaan siswa dan pengelolaan pembelajaran. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.